Halo mania, annyeonghaseyo, apa kabar? Kumaha damang? Gimana penyakit halu kalian sudah sembuh? Kalau belum, berarti sama. Oke. Di video kali ini, Mimin akan kembali nge-review momen alur cerita BTS waktu di Jepang. Dimana di video ini member BTS masih suka pakai celana pendek di panggung. Jungkook masih panggil Jimin Hayung dan kembali mengingat member paling cerdik dalam menjalankan misi. Kalian pasti udah bisa menebak kan? Ya, betul sekali. Inilah momen-momen lucu BTS making film in Osaka. Apa aja keseruannya? Simak terus. Scene dimulai dari JK. Oh, mungkin dulu belum ada panggilan JK kali ya. Tingkah dan mukanya yang polos banget saat rambutnya ditata oleh mbak-mbak seksi yang cuma pakai celana pendek doang dan gak di blur itu yang membuatku sangat cemburu, tapi ya sudahlah. Jungkook bilang, aku sudah tidur tapi kenapa masih mengantuk? Tapi aku akan berusaha tetap terbangun, kata dia sambil nyengir dan memperlihatkan hidung yang besar itu. Gemes. Ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Dia juga saat itu sedang menjalankan diet, dan diet adalah hal terberat bagi dia di dunia ini. Secara Jungkook itu kan anaknya emang hobi makan. Kita banyak melihat berbagai acara BTS di mana Hayung-hayungnya cerita, dia malah asik-asik makan. Good job. Oke, sekarang kita beralih ke season misi dan si Kukila yang dapat kertas pertama. Misinya Jungkook harus membuat Jimin mengatakan terima kasih ke dia. Awalnya sih Jungkook ragu karena dia tidak terlalu ahli dalam bersikap baik terhadap orang lain. Dan tak lama kemudian Jimin pun datang ke ruang ganti menghampiri Jungkook. Tanpa mikir panjang, Jungkook langsung bilang Jimin tampan. Dan Jimin spontan bilang makasih. Misi pun berhasil hanya dalam 3 detik saja. Wah, Cookie hebat. Dia pun senang sambil guling-guling ke lantai. Karena Jungkook belum puas, dia pun mencoba sekali lagi. Dia penasaran apakah Jimin masih belum nyadar. Jungkook pun mencoba trik yang tadi dengan mengatakan Jimin tampan. Tapi ternyata Jimin sudah menyadarinya. Ada apa denganmu? Kata dia. Aku gak terbiasa mendapat pujian darimu. Hentikan itu. Oh no. Namun si Cookie tidak menyerah. Dia masih aja berada di dekatnya Jimin sambil terus memuji-muji Jimin. Kenapa Jimin Hayung bisa setampan ini ya? Sambil memperlihatkan wajahnya Jimin ke kamera. Jimin pun merasa gak enak dan malu, tapi dia tidak mengatakan terima kasih. Oke. 10 menit kemudian Jimin mengira Jungkook menyembunyikan HP miliknya, tapi ternyata HP dia tergeletak di meja. Jimin pun merasa gak enak sama Jungkook karena sudah menuduhnya. Tuh kan HP kamu ada di situ, kata Jungkook. Kenapa kau terus menuduhku? Sikapmu juga begitu padaku dari tadi. Ku bilang Hayung tampan, kau tidak meresponku. Lalu Jimin berkata, kau ingin mendengar responku? Kumawo, kata Jimin, meskipun sukses lagi. Jimin ternyata dari dulu emang paling muda ya kalau dibohongi. Scene kita pindah ke V. Misinya V, dia harus mengikuti kemanapun RM pergi dan menirukan yang RM lakukan. Menurutku sih misi ini mudah ya. Tapi sebelum misi dimulai, V cerita ada momen saat dia baru pulang rekaman. Dia kembali ke hotel jam 5 pagi. Waktu itu kebetulan kamar hotelnya barengan sama RM dan dia merasa lelah langsung tidur. Oke. Namun saat V berbaring, tiba-tiba RM menggenggam tangannya V dan bermas-remas. Padahal waktu itu posisi RM sedang tidur. Kira-kira RM mimpi apa ya? Kalau J-Hope sih punya kebiasaan ngelus-ngelus tangannya sendiri. Dan kalau Jin harus ada sesuatu yang dipeluk kalau tidur. Sedangkan V sendiri, dia suka ngigau dan suruh buatin mie.
Dan Jungkook, dia suka buka baju kalau tidur dan melemparnya ke bawah. Sedangkan Jimin dan Suga, kayaknya sih mereka adem ayem aja tuh kalau tidur. Oke, lanjut. Dan Tetet pun mulai menjalankan misinya. Dia mengikuti RM seharian, sampai-sampai ke toilet aja diikutin. Padahal dia nggak kepengen pipis. Kemudian misinya RM, dia harus mengatakan Sasuga leader di atas panggung dalam versi Jepang, yang artinya leader yang bisa diandalkan. Sebenarnya dia ragu member lain akan mengatakan itu. Kemungkinan sih hanya Jin, Jungkook, dan J-Hope lah yang akan mengatakan. Saat BTS tampil di atas panggung, ada momen kocak nih, di mana J-Hope yang sekarang kita kenal garang saat di atas panggung, namun dulu dia ngalamin hal yang memalukan, tapi kocak. Sepatu yang dia kenakan lepas pas dia menari, tapi dia tetap meneruskan ngedance-nya. Tapi untung saja si Cookie yang terkenal suka menolong, dia menyelamatkan J-Hope dari rasa malunya. Ya walaupun J-Hope sebelumnya masih bisa tampil sih, meskipun tanpa sepatu. Memang artis profesional seperti itu. Dan setelah BTS tampil, staf bertanya ke masing-masing member, apa kalian punya misi sendiri-sendiri untuk masa depan kalian? Nice. Kalau J-Hope, dia berharap bisa maju ke tempat yang lebih tinggi dari dia yang sekarang, mau di bidang rap, ngedance, atau penampilan di atas panggung. Oh ya, ini harapan BTS tahun 2015 ya. Okay. Kalau Suga, dia ingin banyak membuat lagu bagus dan bisa mendengarkannya bersama ARMY. Kalau Kim Seokjin, harapannya dia bisa tampil di sebuah konser venue yang besar dengan banyak disaksikan penonton dari berbagai negara. Tapi katanya perjalanannya masih panjang dan kami akan terus lebih berjuang lebih keras lagi. Dan Jimin, dia ingin jadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Dia ingin menjadi keren, ingin bernyanyi lebih baik lagi, dan bisa berkomunikasi dengan ARMY lebih sering, serta menggelar konser di tempat yang besar, memiliki berjuta fans yang baru. Sementara itu, harapan RM berbeda nih. Kalimat dia sangat bijak. Dia berharap bisa menemukan jati dirinya dan bisa menerima dirinya apa adanya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita membohongi diri kita sendiri dan merasa ini bukan diriku. Di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa menerima diri mereka apa adanya, baik itu soal kerjaan, bentuk fisik, ataupun yang lainnya. Dan V, dia sempat membaca pesan dari fans, dan ada banyak pesan yang menyentuh hatinya. Contohnya, hiduplah seraya melihat ke atas dan ke bawah sekaligus agar dia bisa belajar. Jadi tujuan hidupnya adalah mengejar mimpi terbesar dalam hidupnya, yang di luar imajinasi dia, agar dia bisa sukses kelak. Dan yang terakhir, Jungkook di video ini gak ada dia wawancara harapan tentang misi dalam hidupnya. Gak ngerti kenapa. Mungkin karena terlalu banyak bagian Jungkook di depan tadi, jadi punya dia gak ditampilkan. Oh my god! Singkat cerita, BTS pun selesai tampil di hari kedua mereka dengan lancar. Dan seperti biasa, mereka selalu membungkuk setengah badan ke staf-staf mereka sebagai tanda terima kasih. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang, walaupun mereka sudah jadi artis ngetop dunia. Dan harapan-harapan mereka yang tadi diucapkan sepertinya sih sudah tercapai berkat kerja keras dan dukungan dari ARMY seluruh dunia. Daebak. Oke, sampailah kita ke pengumuman misi yang tadi. Yang siapa yang kalah harus meminum teh super pahit. Dan misinya Suga, dia harus melakukan ciuman jarak jauh saat event berlangsung. Dan dia melakukannya sebanyak 20 kali. Misi Suga pun berhasil. Good job!
Sementara itu, misinya Kim Sok Jin sebagai kakak tertua, dia harus memberikan kasih sayang buat para member yang sudah bekerja keras seharian dengan cara memeluk mereka satu persatu di atas panggung. Suga, aku sudah menduga, kata dia. Aku berpikir keras tadinya apa sebenarnya yang Kim Sok Jin pikirkan, tapi aku tetap diam aja biar gak merusak suasana. Dan tentu saja, Jin pun menyelesaikan misinya dengan sempurna. Whoa! Dan di momen Jungkook saat membacakan misinya, lihat deh ekspresinya Jimin yang kesal, kocak parah. Padahal dari tadi dia udah GR dipuji-puji Jungkook terus. Ketahuinya itu cuman misi. Kasih. Dan di bagian RM, waktu di awal berpikir Jungkook, J-Hope dan Jin akan mengatakan Sasuga leader, ternyata malah Suga yang mengatakan itu. Tapi tidak valid, karena Suga melakukannya secara diam-diam. Misi RM pun gagal deh. Kalau misinya Jimin, dia harus melakukan squat secara bersamaan saat namanya dipanggil di backstage. Jimin bilang sebenarnya dia bisa melakukan itu, tapi dia gagal karena yang memanggil manajer yang punya acara. Dia merasa nggak enak dan nggak sopan kalau melakukan squat. Misi pun gagal. Dan sekarang giliran Hubi. Misi dia adalah menggunakan bahasa Jepang dengan Suga, dan Suga harus menjawab dengan baik dan pakai bahasa Jepang juga. Namun saat J-Hope berusaha berbincang dengan Suga dan mengatakan Suga tampan, Suga malah membalas, "Kamu apa?" katanya sambil ketus. Jujur sih, ini misi yang paling lucu dan paling susah. Ya secara Suga kan paling anti basa-basi. RM bilang kasihan J-Hope, dia berusaha memuji Suga tampan tapi Suga malah membenci itu. Dan Suga pun malah nyengir aja lihat J-Hope. Dan video pun selesai deh. Ayo, thank you for watching.